Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Tidak ada yang maksum kecuali segelintir manusia pilihan yang menerima wahyunya. Karena itu, tak pernah ada kata terlambat untuk pulang. Pulang ke hadapannya, luruh bersimpuh, penuh harap dan cinta di kakinya. Sebesar apapun dosa seorang hamba, ampunan Allah jauh lebih luas dan lebih besar lagi. Kesempatan untuk bertaubat merupakan salah satu bentuk kasih sayang Allah kepada manusia yang lemah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Quran Surat An-Nisa ayat 28. Bahkan Allah sangat senang sekali jika seorang hamba yang terlanjur berbuat dosa mau kembali kepadanya dengan jalan bertaubat, dibarengi dengan tekad sepenuh hati untuk tidak pernah kembali mengulangi perbuatan dosanya itu. Namun sayangnya, masih banyak manusia yang tidak begitu menghiraukan perbuatan dosa yang dilakukannya karena merasa bahwa dosa yang dilakukan hanyalah dosa-dosa kecil. Padahal, sebagaimana diungkapkan oleh Ibnu Qayyim, meremehkan dosa-dosa kecil bisa menjadikan dosa itu menjadi besar. Seperti kisah berikut ini yang diriwayatkan Imam Bukhari Muslim, yang disampaikan Sa'ad bin Malik Al-Khudri dari Nabi Muhammad SAW. Al-Kisah, ada seorang lelaki dari umat sebelum ini. Dia telah membunuh 99 manusia. Suatu ketika, terbesit keinginan di hatinya untuk bertaubat. Lelaki itu bertanya kepada orang-orang, siapakah orang yang paling alim di dunia? Khalayak pun menyarankan dia menemui seorang pendeta yang terkenal lantaran kealimannya. Penuh harap dapat menebus dosa-dosa masa silam, lelaki itu datang kepada sang pendeta. Ia melakukan pengaduan dosa. Lelaki itu menuturkan semuanya dengan jujur. Sepanjang hidup, ia telah membunuh 99 orang. Apakah masih diterima taubatku? Tanyanya pada sang pendeta. Tak disangka, pendeta menjawab, tidak. Dunia pun seakan gelap bagi lelaki itu. Pendeta itu dibunuhnya hingga genaplah 100 orang yang dia bunuh. Namun niat pertaubatan itu belum luruh. Lelaki itu kembali bertanya pada khalayak, siapa lagikah orang yang paling alim dari seluruh penduduk bumi? Ia pun ditunjuki seorang alim yang lain. Kepada orang alim ini, ia kembali mengisahkan seluruh dosa-dosanya. Saya telah membunuh 100 orang penduduk bumi. Apakah taubatku masih diterima? Respon orang alim kali ini jauh berbeda dari yang pertama. Dengan senyum hangat, ia sambut lelaki pendosa tadi. Ya, masih dapat. Pergilah kau ke negeri ini dan itu, sebab di situ ada sekelompok manusia yang menyembah Allah. Maka beribadahlah kau kepada Allah bersama-sama mereka, dan jangan pulang kembali ke negerimu, sebab negerimu negeri yang jelek. Asa meluap di hati lelaki pendosa itu. Ia ikuti nasihat si orang alim dan terus pergi hingga mencapai negeri yang dimaksudkan. Baru separuh perjalanan, tiba-tiba dia meninggal dunia. Maka para malaikat berselisih pandang. Hendak dimasukkan kemanakah lelaki ini, surga ataukah neraka? Malaikat pertama berkata, orang ini datang untuk bertaubat sambil menghadapkan hatinya kepada Allah. Kemudian malaikat kedua membantah, orang ini belum pernah melakukan kebaikan sedikit pun. Kemudian datanglah seorang malaikat lain menjadi penengah di antara mereka. Ukurlah jarak antara dua negeri itu. Kemana ia lebih dekat letaknya, maka orang ini adalah untuknya. Malaikat-malaikat pun mulai mengukur jarak masing-masing. Ternyata didapati orang tersebut telah sejengkal lebih dekat pada bumi yang dituju.
Allah pun mengampuni dosa-dosanya. Sang pendosa itu pun mendapat rahmat Allah. Wallahu a'lam. Sehitam mana sekalipun sejarah hidup kita, selagi kita bernyawa, kita tetap berpeluang menjadi ahli syurga. Jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah untuk berubah dan mencari kesempurnaan dari Tuhan yang Maha Esa. Allah berfirman dalam surah Ad-Dumar ayat 53. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Semoga kisah ini bisa menjadi ikhtibar buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.